Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya. Surat kasih sayang untuk pencuri. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya. Ia menikmati sore yang sejuk dengan secangkir teh hangat dan sepotong roti. Hari itu tampak biasa saja, sampai ia mendapati sesuatu yang mencurigakan. Abu Nawas menyadari bahwa salah satu karung gandumnya di gudang telah hilang. Tetangganya yang selalu ingin tahu datang berkunjung. "Abu Nawas, kenapa wajahmu tampak begitu tenang? Aku baru saja mendengar kabar bahwa ada pencuri yang berkeliaran di desa kita. Jangan-jangan kau juga jadi korbannya?" Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Ah, aku memang kehilangan satu karung gandum. Tapi tidak apa-apa. Mungkin pencuri itu lebih membutuhkan daripada aku." Tetangganya terkesiap, merasa heran dengan sikap santai Abu Nawas. "Kau tidak akan melapor ke kepala desa? Atau mengejar pencuri itu?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, aku punya cara sendiri untuk menangani hal ini." Tetangga itu semakin penasaran. "Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis. Tetangganya hanya bisa mengintip dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Di atas kertas, Abu Nawas menulis sebuah surat dengan kata-kata berikut. "Kepada saudara pencuri yang terhormat. Saya menyadari bahwa Anda telah mengambil satu karung gandum dari gudang saya. Saya tidak marah atau kesal, karena saya yakin Anda mungkin sangat membutuhkannya. Jika demikian, saya ikhlas memberikannya. Namun, saya ingin memberikan sedikit nasihat. Lain kali, jika Anda membutuhkan sesuatu, datanglah langsung ke rumah saya. Ketuk pintu dan tanyakan. Saya akan dengan senang hati membantu Anda. Dengan cara itu, Anda tidak perlu mengambil risiko melanggar hukum atau membuat dosa. Saya mendoakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Ingatlah, berbagi dengan cara yang benar akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Salam hormat penuh kasih sayang, Abu Nawas." Setelah selesai menulis, Abu Nawas menggulung surat itu dan meletakkannya di tempat di mana karung gandum itu sebelumnya berada. "Aku yakin pencuri itu akan kembali," katanya dengan tenang. Tetangganya merasa ragu. "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Apa kau pikir pencuri itu punya cukup hati untuk membaca suratmu?" Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tunggu saja." Malam harinya, seperti yang diduga Abu Nawas, sang pencuri kembali. Ia mencoba mengambil barang lain dari gudang, tetapi pandangannya jatuh pada gulungan surat itu. Dengan rasa penasaran, ia membuka surat tersebut dan membacanya di bawah cahaya bulan. Hati sang pencuri tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa orang yang ia curi gandumnya tidak marah, bahkan mendoakannya dengan penuh kasih sayang. Pagi harinya, saat Abu Nawas membuka pintu, ia menemukan karung gandumnya telah dikembalikan, beserta catatan kecil yang ditulis di selembar daun pisang. Isi catatan itu adalah, "Kepada Abu Nawas, saya sangat malu atas apa yang telah saya lakukan. Surat Anda membuka mata saya dan menyentuh hati saya. Mulai sekarang, saya berjanji untuk tidak mencuri lagi. Terima kasih atas kebaikan hati Anda. Hormat saya, seorang yang menyesal." Tetangga Abu Nawas sangat terkejut ketika mendengar cerita ini. "Abu Nawas, bagaimana mungkin seseorang yang mencuri bisa berubah hati hanya karena sebuah surat?" Abu Nawas tersenyum. "Kadang, cinta dan kebaikan lebih kuat daripada kemarahan dan hukuman. Jika kita bisa menyentuh hati seseorang, perubahan akan datang dengan sendirinya." Tetangga itu mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tetap heran dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu di luar dugaan. Dan begitulah kisah surat kasih sayang untuk pencuri. Kebijaksanaan dan cara unik Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga bagi semua orang. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya sepatu tua Abu Nawas yang ajaib. Di kota Baghdad yang penuh cerita, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali membuat orang kagum sekaligus tertawa. Namun, kali ini bukan kepandaiannya yang menjadi sorotan, melainkan sepasang sepatu tua yang nyaris hancur. Sepatu itu sudah sangat lusuh. Solnya berlubang, warnanya pudar, dan tali-tali sepatu sudah terurai seperti benang kusut. Meski begitu, Abu Nawas tetap setia memakai sepatu itu. "Sepatu ini adalah sahabatku.
Ia selalu membawaku ke tempat yang penuh keberuntungan, katanya kepada tetangganya yang heran melihat Abu Nawas tidak mengganti sepatu itu. Tetangganya tertawa kecil. Abu Nawas, kau selalu punya alasan untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Aku yakin kau punya rencana dengan sepatu tua itu. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Oh, tentu saja. Sepatu ini adalah sepatu ajaib. Kau akan segera melihat keajaibannya. Tantangan dari Baginda Raja. Suatu pagi, utusan istana datang dengan terburu-buru. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas penting untukmu, kata utusan itu. Abu Nawas langsung berangkat ke istana tanpa ragu, tentu saja dengan sepatu tua yang setia menemani langkahnya. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sulit untukmu. Kau harus pergi ke desa terpencil di perbatasan dan membawa surat ini kepada kepala desa. Tetapi ada satu syarat, kau harus sampai di sana sebelum matahari terbenam hari ini. Kalau kau gagal, kau akan dihukum. Para menteri yang ada di ruangan mulai berbisik-bisik. Mereka berpikir bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Jarak ke desa tersebut sangat jauh, bahkan jika seseorang berkuda sekalipun. Abu Nawas memandang sepatu tuanya, lalu berkata kepada Raja, Baginda yang mulia, hamba akan memenuhi perintah Baginda. Dengan bantuan sepatu ajaib hamba pasti tiba tepat waktu. Para menteri tertawa kecil, mengira Abu Nawas hanya bercanda. Bahkan Raja pun tersenyum, penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Perjalanan yang aneh. Abu Nawas mulai berjalan menuju desa terpencil tersebut. Dalam perjalanan, ia sering berhenti, membuat orang-orang yang melihatnya bingung. Di pasar, Abu Nawas berhenti untuk membeli roti dan kurma. Seorang pedagang bertanya, Abu Nawas, bukankah kau harus pergi ke desa perbatasan? Kenapa kau malah santai membeli makanan di sini? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, sepatu ajaibku akan memastikan aku tiba tepat waktu. Aku tidak perlu terburu-buru. Saat Abu Nawas berjalan lagi, ia mulai berbicara dengan sepatu tuanya. Wahai sepatu, tunjukkan keajaibanmu sekarang. Ia tiba-tiba mempercepat langkahnya dengan gaya yang sangat lucu, melompat-lompat kecil sambil bersiul. Orang-orang yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang gila, kata seorang pria. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan seorang pengemis yang sedang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu memohon makanan kepada Abu Nawas. Wahai pengemis, sepatu ajaibku tidak hanya cepat tetapi juga dermawan. Ia ingin memberikan sebagian bekalku kepadamu. Abu Nawas selalu memberikan roti dan kurma kepada pengemis. Semoga sepatu ini diberkati selalu, katanya sambil melanjutkan perjalanannya. Kejadian lucu di desa. Sesampainya di desa sebelum matahari terbenam, Abu Nawas langsung menemui kepala desa dan menyerahkan surat dari raja. Kepala desa terkejut melihat Abu Nawas tiba begitu cepat. Abu Nawas, bagaimana kau bisa sampai di sini dalam waktu singkat? Apakah kau naik kuda? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, hamba hanya berjalan dengan sepatu tua ajaib hamba. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga bijaksana menemani perjalanan hamba. Kepala desa yang penasaran mencoba memakai sepatu Abu Nawas. Aku tidak merasakan keajaiban apapun, katanya sambil tertawa. Abu Nawas menjawab dengan serius, keajaiban sepatu ini tidak terlihat. Rahasianya ada pada hati orang yang memakainya. Di desa, Abu Nawas juga menghibur warga dengan cerita tentang sepatu tuanya. Ia mengatakan bahwa sepatu itu bisa berbicara, menari, dan bahkan bernyanyi. Warga desa tertawa terpingkal-pingkal, meski mereka tahu Abu Nawas hanya bercanda. Kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana setelah menyelesaikan tugasnya. Raja menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kau benar-benar berhasil? Bagaimana sepatu tua itu membantumu? Abu Nawas menjawab, Baginda, sepatu ini bukan sembarang sepatu. Ia adalah sahabat setia hamba. Meski tua dan lusuh, ia selalu membawa keberuntungan bagi hamba. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang penuh akal. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sepatu baru. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Baginda. Tapi hamba lebih memilih sepatu tua ini. Ia sudah menjadi bagian dari hidup hamba. Raja tertawa lagi, dan seluruh istana dipenuhi dengan kegembiraan.
Sepatu tua Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan oleh rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Pelajaran dari sepatu tua. Cerita tentang sepatu tua Abu Nawas mengajarkan bahwa benda sederhana bisa menjadi luar biasa jika digunakan dengan akal, hati, dan niat baik. Abu Nawas, seperti biasa, berhasil menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada semua orang. Kisah cerita humor Abu Nawas selanjutnya. Sandal Abu Nawas bicara di tengah rapat. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas baru saja kembali dari pasar setelah membeli sepasang sandal baru. Sandal tersebut sederhana, berwarna coklat dengan sol yang empuk, tidak istimewa menurut kebanyakan orang, tetapi bagi Abu Nawas, sandal ini adalah simbol kemewahan. Sebagai seorang yang seringkali mengandalkan kecerdikannya daripada harta bendanya, memiliki sandal baru adalah kebahagiaan tersendiri. Namun, seperti kebanyakan barang milik Abu Nawas, sandal ini tidaklah biasa. Tanpa ia sadari, sandal yang ia beli memiliki keajaiban yang akan menjadi pusat dari kisah absurd hari itu. Undangan rapat desa. Hari itu, kepala desa memutuskan untuk mengadakan rapat besar-besaran mengenai peraturan baru tentang pajak tanah. Para warga diundang untuk hadir dan memberikan pendapat mereka. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang terkenal di desa, tentu saja diundang secara khusus. Bahkan kepala desa berkata, "Abu Nawas, kau selalu punya ide cerdas. Aku harap kau datang dan membantu kami menyelesaikan perdebatan ini." Abu Nawas, dengan sandal barunya, merasa percaya diri. Ia melangkah menuju balai desa dengan hati penuh antusiasme. Tetapi apa yang terjadi di rapat tersebut benar-benar di luar dugaannya. Kehadiran yang menghebohkan. Di dalam balai desa, warga sudah berkumpul. Ada petani, pedagang, dan beberapa pejabat desa yang duduk di kursi-kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Kepala desa memulai rapat dengan pembukaan yang serius, membicarakan betapa pentingnya peraturan pajak tanah ini bagi kesejahteraan desa. Abu Nawas mengambil tempat di barisan depan, menyilangkan kakinya dengan santai, sambil memperhatikan jalannya diskusi. Namun, saat kepala desa sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara. "Ah, pajak tanah? Bukankah itu terlalu memberatkan orang-orang miskin?" Semua orang terdiam dan saling memandang. Siapa yang berbicara? Kepala desa berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Namun, suara itu terdengar lagi. "Kenapa orang-orang kaya tidak membayar lebih banyak? Bukankah mereka punya tanah lebih luas?" Kali ini, semua mata tertuju kepada Abu Nawas, yang terlihat santai dan tidak berkata apa-apa. Kepala desa bertanya dengan nada curiga, "Abu Nawas, apakah itu pendapatmu?" Abu Nawas, yang sama terkejutnya dengan orang lain, menjawab, "Tidak, itu bukan aku. Aku bahkan belum berbicara apa-apa." Tetapi suara itu muncul lagi, lebih keras, "Pajak tanah harus adil. Orang kaya harus membayar lebih banyak, sementara orang miskin diberi keringanan." Semua orang mulai gelisah. Mereka melihat ke sekeliling ruangan, mencoba mencari sumber suara. Namun, Abu Nawas mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menunduk dan melihat sandal barunya, dan tiba-tiba sadar bahwa suara itu berasal dari sana. Sandal yang bicara. Abu Nawas hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sandal barunya, ya, sandal itu, berbicara dengan lantang di tengah rapat desa. Sandal tersebut tampaknya memiliki pendapat yang kuat tentang masalah pajak tanah. Ia mencoba menginjak sandal itu dengan pelan untuk menghentikan suara tersebut, tetapi sandal tersebut malah berseru lebih keras. "Hei Abu Nawas, kenapa kau mencoba membungkamku? Pendapatku lebih masuk akal daripada kepala desa." Warga desa mulai tertawa terbahak-bahak. Kepala desa, yang awalnya terlihat serius, juga tidak bisa menahan tawanya. "Abu Nawas, apakah sandalmu ini semacam sandal ajaib? Apa kau sengaja membawa sandal ini untuk membuatku terlihat bodoh?" katanya sambil tertawa. Keadaan yang semakin absurd. Abu Nawas, dengan wajah malu bercampur geli, mencoba menjelaskan, "Sungguh, aku tidak tahu sandal ini bisa bicara. Aku hanya membelinya di pasar pagi tadi." Namun, sandal itu terus berbicara. Kali ini, ia menyindir kepala desa. "Kau selalu membuat rapat panjang tanpa hasil. Cepat putuskan saja peraturan pajaknya agar kami bisa pulang." Warga desa semakin terhibur. Mereka mulai memandang sandal Abu Nawas sebagai hiburan utama rapat. Bahkan ada anak-anak yang berlari masuk ke balai desa, penasaran ingin melihat sandal ajaib yang bicara. Solusi Abu Nawas.
Meskipun semua orang tertawa, Abu Nawas tahu bahwa situasi ini harus diakhiri. Ia berpikir cepat, dan akhirnya menemukan solusi. Ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Tuan Kepala Desa, aku rasa sandal ini benar. Peraturan pajak harus adil bagi semua, dan rapat ini tidak perlu diperpanjang." Kepala Desa, yang setuju dengan pendapat sandal ajaib tersebut, mengangguk. "Baiklah, Abu Nawas. Aku setuju dengan sandalmu. Mari kita buat keputusan hari ini." Dengan itu, rapat berakhir, dan warga desa pulang dengan senang hati. Mereka tidak hanya membawa keputusan pajak yang adil, tetapi juga kenangan lucu tentang sandal bicara Abu Nawas. Setelah kejadian itu, sandal ajaib Abu Nawas menjadi legenda di desa. Warga desa sering menggoda Abu Nawas dengan berkata, "Abu Nawas, apa sandalmu punya pendapat tentang cuaca hari ini? Atau, bisakah sandalmu membantu kami memecahkan masalah?" Abu Nawas, dengan kecerdasannya, selalu menjawab dengan humor, "Sandal ini sudah pensiun. Ia hanya bicara saat ada rapat penting." Dan begitulah, kisah sandal bicara Abu Nawas menjadi salah satu cerita humor yang terus hidup di desa, menghibur semua orang dengan absurditasnya. Kisah kecerdikan dan kelucuan selanjutnya, Abu Nawas dan kompetisi memasak tanpa api. Pada suatu hari yang cerah, Raja merasa bosan dengan kegiatan istana yang monoton. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah tantangan yang unik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya. Maka, ia memanggil semua penasihat dan pelayan istana untuk menyusun sebuah kompetisi. "Rakyatku harus menunjukkan kreativitas mereka," kata Raja. "Kita akan mengadakan kompetisi memasak, tetapi tanpa menggunakan api. Aku ingin melihat sejauh mana kepintaran mereka." Para penasihat saling pandang, bingung dengan ide Raja, tetapi tak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang tercengang mendengar syarat kompetisi yang tidak biasa itu. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Abu Nawas, seperti biasa, mendengar kabar ini dengan senyum penuh makna. "Ini pasti akan menyenangkan," gumamnya sambil merencanakan sesuatu yang luar biasa. Hari kompetisi tiba, dan istana dipenuhi oleh peserta yang membawa berbagai bahan masakan serta alat masak. Semua tampak bingung dan gugup, kecuali Abu Nawas yang berjalan santai dengan panci besar di pundaknya. Beberapa peserta berbisik-bisik sambil menunjuk Abu Nawas. "Itu Abu Nawas. Dia pasti punya akal aneh untuk kompetisi ini," kata seorang peserta. Peserta pertama mencoba menggunakan sinar matahari dengan bantuan kaca pembesar untuk memanaskan air. Namun, airnya hanya hangat dan tidak mendidih. Peserta kedua mencoba mencampur bahan-bahan mentah, berharap bisa menciptakan rasa yang enak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia dengan santai duduk di bawah pohon rindang di halaman istana. Ia meletakkan panci besar berisi air dan sayuran segar, tetapi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk santai, menikmati angin sepau-sepai. Para peserta lain memperhatikannya dengan bingung. Seorang peserta bernama Karim, seorang juru masak istana, mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak mulai memasak?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku sedang memasak, Karim. Aku hanya mengikuti aturan kompetisi, memasak tanpa api." Karim bingung. "Tapi, bagaimana mungkin? Airmu bahkan tidak mendidih." "Aku tidak pernah diberitahu bahwa masakan harus matang," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku hanya perlu memasak, dan inilah masakan mentah spesialku." Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa ia tidak melanggar aturan. Raja yang mengamati dari jauh akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mendekati Abu Nawas. "Abu Nawas, kau selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan kecerdasanmu. Namun, aku ingin melihat apakah kau bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda," kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, beri saya waktu sebentar. Saya akan membuat hidangan yang benar-benar istimewa, tanpa menggunakan api." Raja setuju, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia mencampur berbagai rempah-rempah yang harum ke dalam air mentah di pancinya. Ia menambahkan irisan sayuran dan beberapa bahan lain yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma rempah-rempah menyebar ke seluruh halaman istana. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. "Silakan, Paduka Raja. Ini adalah sup rempah mentah spesial yang saya buat tanpa api. Cicipilah,
kata Abu Nawas sambil menyajikan semangkuk kuah kepada raja. Raja mencicipi sup itu dengan hati-hati. Ia terkejut dengan rasanya yang begitu segar dan menggugah selera meskipun bahan-bahannya tidak dimasak. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tidak hanya cerdik, tetapi juga berbakat dalam menciptakan sesuatu yang istimewa dari bahan sederhana. Kau pantas menjadi pemenang. Semua orang bersorak untuk Abu Nawas, sementara raja menghadiahkannya kantong emas sebagai penghargaan. Seperti biasa, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri, dan rakyatnya terus kagum pada kecerdasannya yang luar biasa. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya menangkap bayangan di sungai. Di tepian sungai yang tenang, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil menikmati angin pagi yang sejuk. Suara gemericik air menenangkan telinganya, tetapi kebosanannya tidak kunjung hilang. Raja adalah orang yang cerdas, dan ia senang menguji orang lain dengan teka-teki atau tantangan yang tampaknya mustahil. Dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang bisa menghiburnya kali ini, Abu Nawas. Ia memanggil salah seorang pengawalnya. Cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia mampu menjawab tantanganku hari ini, perintah raja dengan penuh antusias. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di tepi sungai. Seperti biasa, ia datang dengan wajah penuh senyuman dan sikap percaya diri. Baginda, apa tugas menarik yang Anda miliki untuk saya hari ini? Tanyanya, dengan nada santai namun sopan. Raja tersenyum lebar dan menunjuk ke permukaan sungai yang bening. Di sana, bayangan pohon-pohon yang rimbun tampak jelas. Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau menangkap bayangan pohon-pohon ini di sungai. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Namun jika gagal, kau akan menerima hukuman berat. Waktu yang kau punya hanya sehari. Abu Nawas mengangguk pelan, tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Tentu saja, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik, jawabnya sambil memandang bayangan di permukaan sungai yang terus bergerak mengikuti aliran air. Setelah berbicara dengan raja, Abu Nawas memulai rencananya. Ia mengambil waktu untuk berjalan di sepanjang tepi sungai, seolah sedang merenung. Para pejabat istana yang menyaksikannya mulai berbisik-bisik. Apa dia benar-benar berniat mencoba menangkap bayangan? Itu mustahil, ujar salah satu pejabat, tertawa kecil. Aku rasa kali ini dia akan gagal. Tidak ada trik yang bisa menyelesaikan tugas ini, tambah yang lain. Namun, Abu Nawas tidak terpengaruh oleh komentar mereka. Ia mengambil sebuah ember dari kereta pengawal istana dan mulai mengisi ember itu dengan air dari sungai. Setelah ember penuh, ia berdiri di bawah salah satu pohon besar di tepi sungai. Ia mengangkat ember tersebut sehingga air di dalamnya memantulkan bayangan pohon yang berada di atasnya. Abu Nawas membawa ember itu ke hadapan raja dengan penuh percaya diri. Baginda, inilah bayangan yang Anda minta untuk saya tangkap, katanya sambil menunjukkan air di dalam ember. Raja menatap ember tersebut, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau benar-benar berhasil menangkap bayangan, tetapi dengan cara yang sama sekali tidak pernah kupikirkan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Salah satu menteri istana, yang merasa iri dengan kecerdikan Abu Nawas, mencoba menjatuhkannya. Baginda, kata menteri itu, trik Abu Nawas mungkin terlihat cerdas, tetapi ia sebenarnya tidak memenuhi permintaan Anda. Menangkap bayangan dalam air di ember hanyalah ilusi. Abu Nawas tersenyum mendengar kritik tersebut. Baginda, jika menangkap bayangan adalah ilusi, maka bukankah perintah untuk menangkap bayangan juga ilusi? Saya hanya menggunakan akal sehat saya untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan keadaan. Raja kembali tertawa, kali ini lebih keras lagi. Kau benar, Abu Nawas. Tantanganku sendiri memang sebuah permainan, tetapi kau memainkannya lebih baik dari siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdikanmu. Akhirnya, Raja memberikan Abu Nawas hadiah emas dan perak, serta kain sutra sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang ringan, sementara para pejabat istana, termasuk menteri yang iri, hanya bisa memendam rasa takjub mereka. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menangkap bayangan di sungai menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kecerdikan dan akal sehat dapat mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Kisah Abu Nawas selanjutnya kotak hitam yang misterius.
Pada suatu pagi yang cerah, seorang penggali taman istana menemukan sebuah benda aneh terkubur di bawah pohon delima. Benda itu adalah kotak hitam kecil, tak lebih besar dari kepala kambing, tapi begitu kokoh dan berat. Tak ada kunci, tak ada engsel, dan permukaannya mengkilap seperti batu oniks. Dengan segera, berita penemuan itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. "Bawa kemari kotak itu," perintah Baginda dengan suara berwibawa. Para pengawal mengangkatnya ke istana dengan hati-hati, dan semua penasihat kerajaan berkumpul untuk melihat benda yang misterius itu. Sang penasihat utama berkata dengan dahi berkerut, "Tuanku, ini pasti peninggalan zaman kuno. Siapa tahu, ini mengandung sihir atau kutukan." "Kutukan?" Baginda mengernyit, lalu menatap ke seluruh ruangan. "Di mana Abu Nawas?" Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah panci kosong dan serbet di pundaknya. "Apakah tuanku hendak memasak sarapan misterius?" katanya sambil melihat kotak hitam di atas meja kerajaan. Baginda tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kami menemukan kotak ini. Tak bisa dibuka, tak bisa diguncang, dan tak ada yang tahu isinya. Semua penasihatku gagal menebaknya." Abu Nawas mengelilingi kotak itu, mengamatinya dari segala sisi. Ini bukan sekadar kotak. Ini adalah teka-teki," gumamnya. Lalu ia mengetuk-ngetuk kotak itu dengan jari. Tidak berbunyi. Tidak retak. Tapi, kenapa warnanya hitam pekat? Baginda mencondongkan tubuh. "Apa menurutmu ini berbahaya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Itu tergantung. Apakah tuanku takut pada sesuatu yang tidak diketahui? Siapa yang tidak takut pada hal yang misterius? Kalau begitu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik, "izinkan hamba membuka kotak ini dengan cara paling aman." "Dan bagaimana itu caranya?" tanya Baginda. "Dengan membiarkan orang lain membukanya dulu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan di halaman istana. Ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan pembukaan kotak hitam penuh rahasia. Di tengah lapangan, kotak itu diletakkan di atas meja. Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah penuh serius. Bahkan badut istana pun ikut diam. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas, "di hadapan kalian ada kotak hitam yang mungkin berisi harta, kutukan, atau hanya debu dari sandal tua." Semua menahan napas. "Tapi ingat," lanjutnya, "barang siapa yang membukanya, akan mengungkap rahasia terbesar kota ini, dan mungkin juga rahasia dirinya sendiri." Satu persatu rakyat diminta mendekat dan menyentuh kotak itu. Tapi tak satu pun berhasil membukanya. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan membukanya dengan kunci paling hebat," kata-kata. Ia mendekat ke kotak dan berbisik pelan, "Hai kotak, dengarlah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau ingin tertawa, bukalah sedikit saja." Tiba-tiba, klik. Sebuah celah muncul. Semua orang berteriak kaget. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Isi kotak itu membuat semua terdiam. Bukan emas. Bukan pusaka. Tapi, sebuah cermin kecil dan secari kertas tua. Di kertas itu tertulis, "Ketika manusia takut pada yang tidak mereka ketahui, mereka mengunci akalnya sendiri. Dan ketika mereka berani tertawa pada ketakutannya, maka segala kotak pun bisa terbuka." Abu Nawas tertawa ringan. "Lihatlah, tuanku. Kotak ini bukan untuk menyimpan benda, tapi untuk menguji isi hati dan pikiran." Baginda membaca tulisan itu perlahan, lalu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling misterius bukanlah apa yang ada di dalam kotak, tapi apa yang ada di dalam diri kita." Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Baginda memberikan Abu Nawas hadiah istimewa, sebuah kotak hitam yang sama, tapi kosong, untuk diisi dengan apapun yang Abu Nawas suka. Dan setiap kali ada orang datang padanya membawa masalah, Abu Nawas akan menunjuk kotak itu sambil berkata, "Cobalah lihat ke dalamnya. Mungkin masalahmu hanya karena kau terlalu takut untuk membukanya." Dan siapapun yang mengintip ke dalam, akan melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin kecil itu. Begitulah kisah kotak hitam yang misterius, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga soal keberanian untuk tertawa, bahkan pada hal yang paling tidak dimengerti.